Kalau waktu itu kan Bapak menjabat Menteri Agama tahun 99 ke 2020 itu hanya 1 tahun 2 bulan, Pak. Ya. Kira Bapak tahu nggak kira-kira alasan apa sih Bapak akhirnya dicopot dari Menteri Agama? Kalau saya cerita aja ya, sangat mungkin terkait dengan itu ya. Apa itu? Saya mulai masuk awal, sampai saya reshuffle, ada perbedaan pandangan saya yang agak sedikit mencolok dengan Presiden maupun Wapres masalah FPI, Front Pembela Islam. Saya tidak pernah bergaul dengan Front Pembela Islam. Ketemu Pak Habib Rizik pun tidak pernah, kecuali sekali pada saat dia menikahkan anak, saya datang, saya diundang, saya datang, dan bertemu beliau pun di antara ratusan undangan. Tapi buat saya, membubarkan sebuah organisasi besar, apalagi organisasi Islam ya, itu tidak semudah itu. Lalu dengan kajian yang komprehensif, gitu ya. Apalagi kemudian menurut saya tidak ada ancaman yang dari dia yang ditakuti kok, gitu ya. Sehingga saya selalu mengatakan kepada Bapak Presiden maupun Bapak Wapres, saya dipanggil Bapak Presiden 2 kali terkait ini, Pak Wapres sekali. Saya selalu bersikap bahwa Pak, tidak perlu dia dibubarkan, cukup dibina. Dan nggak ada masalah, bukan ancaman buat saya kalau pandangan saya gitu. Itu ada beberapa perbedaan pandangan kami gitu tentang itu. Dan kemudian lebih kurang pada saat seminggu sebelum saya reshuffle, ada rapat kabinet. Topiknya itu pembubaran FPI. Saya tentu saja saya hadir ya. Sebelum berangkat, dan itu saya selalu dengan istri saya. Sebelum berangkat saya bilang kepada istri saya, Mam, ini ada sidang kabinet terbatas, topiknya hebat banget, pembubaran FPI. Wah, khusus banget ya. Ya, ada saran nggak, Mam? Saya bilang ke istri saya. Istri saya bilang, Pak, kalau Papa tetap bertahan tidak membubarkan FPI, tapi hanya membelanya atau membinanya, Papa pasti 100% di-reshuffle, kata istri saya. Tapi menurut saya, kata istri saya, itu pilihan terbaik. Kalau nggak, Papa malu sama umat Islam, malu sama orang Aceh. Orang sebuah organisasi Islam besar, dibina saja cukup, kenapa mesti dibubarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, ini tidak tahu persisnya hari apa, kapan, podcast mantan Menteri Agama di eranya Pak Jokowi, Pak Fahru Rozi namanya, Jenderal Purnawirawan, sebelum digantikan oleh Gus Yakut. Tapi baru ini, masih baru. Nah, dari statement singkatnya ini, dari potongan podcast tersebut, kita justru menjadi lebih yakin, kita justru menjadi tambah yakin, tambah mantap bahwa memang harus dipecat ini. Model statementnya Pak Fahru Rozi ini mas sudah layak, sudah pas Pak Jokowi kalau saat itu kemudian mereshuffle, memecat Pak Fahru Rozi dari Menteri Agama yang kemudian digantikan oleh Gus Yakut. Oke, kita mau berbicara Pak Fahru Rozi ya, bukan berbicara Gus Yakut. Bagaimana mungkin kepentingan bangsa dan negara, kepentingan umat sebesar 270 juta jiwa lebih, landasan berpikirnya kok istrinya gitu. Makanya sudah pas ini kalau Pak Fahru Rozi dulu dipecat oleh Pak Jokowi. Nah iya, argumentasi bagaimana kepentingan besar bangsa dan negara kok hanya melandaskan apa kata istrinya. Ini apa-apaan namanya. Ini kepentingan bangsa dan negara Pak Fahru, bukan kepentingan keluarga sampean, unsewu. Jadi sudah pas kalau Pak Jokowi memecat sampean dulu menjadi Menteri Agama. Satu, yang kedua, dia tadi mengatakan bahwa dia tidak pernah bergaul dengan FPI. Ketemu dengan Rizik Syihab juga baru sekali, tidak tahu apa itu FPI. Kalau tidak tahu apa itu FPI, kenapa kemudian bisa memutuskan bahwa FPI itu baik atau buruk, tidak perlu dibubarkan, perlu cukup aja dibina, tidak membahayakan. Bagaimana mungkin Pak Fahru Rozi bisa menyimpulkan, memutuskan bahwa FPI itu tidak berbahaya kalau dia tidak tahu apa itu FPI? Dari logika ini sudah nggak nyambung. Bagaimana mungkin Pak Fahru Rozi akan bisa mengatakan ular kobra ini berbahaya atau tidak kalau Pak Fahru Rozi tidak tahu apa itu ular kobra?
Nah, Pak Faurozi ini dibaratkan ya tidak tahu apa itu ular kobra, bahayanya apa ular kobra, tidak pernah bersentuhan dengan ular kobra, tidak pernah menganalisis apa itu ular. Tiba-tiba mengatakan ular kobra itu nggak bahaya, paling dikit sedikit ya paling masuk cukup pakai betadine sembuh. Karena tidak tahu apa itu ular kobra dan bahayanya. Ini menurut saya permisalannya modelnya seperti ini. Sehingga kemudian ketika ada orang mengatakan ular kobra itu sangat beracun, berbahaya, digigit ular kobra hitungan jam bisa meninggal dunia, Pak Faurozi nggak sepakat dengan itu. Wah, itu nggak membahayakan ular kobra. Karena Pak Faurozi nggak tahu ular kobra, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah meneliti itu ular kobra. Makanya perlu dipecat. Sudah pas dipecat, orang nggak tahu kok kemudian menyimpulkan. Lain halnya kalau Pak Faurozi kemudian sebelumnya sudah mengadakan penelitian mendalam, holistik tentang apa itu FPI. Nggak tahu. Orang nggak tahu FPI dikasih tahu oleh Pak Presiden, oleh Pak Ma'ruf Amin, Pak Pres, oleh Menko Polhukam yang lain agar ikut bersepakat dibubarkan FPI itu, malah menentang. Menteri kan nggak boleh menentang dengan Presiden. Makanya kalau panjenengan dipecat ya sudah, sekali lagi sudah pas, sudah wajar Pak Faurozi, karena Anda tidak patuh dengan instruksi Presiden. Ya kabinet kan kepanjangan tangannya Presiden yang harus tunduk, yang harus ikut patuh dengan apa kata Presiden. That's menteri gitu loh. Ya sudah, tapi panjenengan keminter padahal nggak tahu apa itu FPI, kemudian bisa-bisanya menyimpulkan FPI tidak berbahaya. Berarti Anda boro-boro kemudian tahu di ART-nya FPI kan, yang ingin khilafah Islamiyah itu, ingin NKRI bersyariah. Berarti Pak Faurozi tidak pernah mendengar adanya kasus-kasus radikalisme yang dilakukan oleh FPI, provokasi-provokasi Rizik Syihab yang menyatakan mendukung ISIS dan lain sebagainya. Kayak gitu kok dikatakan tidak berbahaya Pak Faurozi. Panjenengan Purnawirawan Jenderal loh, mohon maaf loh ya. Seharusnya yang begitu-gitu lebih cerdas, lebih paham, berkali-kali lipat lebih dahulu dibanding orang awam seperti saya. Bagaimana bangsa ini harus dijaga stabilitasnya, bagaimana 270 juta jiwa ini harus dikedepankan, harus dipertimbangkan, ditempatkan jauh lebih penting dibanding kepentingan keluarga, termasuk istri sampean. Mohon maaf Pak Faurozi. Lalu Anda menteri kok berbicara tentang keputusan yang akan mengimbas terkait kepentingan bangsa dan negara, kok sepele sekali hanya kemudian minta pendapatnya istri. Ini gimana masalahnya? Gak masuk akal, sangat gak masuk akal. Makanya pas untung kemudian diresafel oleh Pak Jokowi dulu. Kalau lama-lama gak diresafel berbahaya ini orang. Bisa kerjasama dengan ular kobra dalam konteks yang lain. Karena tidak tahu ular kobra berbahaya, ular kobra dianggap ular yang manis, yang cantik, yang indah, itu kemudian dipelihara di dalam sekitar rumahnya, dicampurkan dengan binatang-binatang yang lain karena dianggap tidak bahaya. Tahu-tahu binatang yang lain udah mati semua. Karena tidak tahu ular kobra itu berbisa. Oke ya, itu saya kira tiba-tiba melintas ada potongan podcastnya Pak Faurozi yang mengingat memori masa lalu, kenapa dipecat oleh Pak Jokowi, yaitu karena itu sudah pas itu. Nah, Pak Faurozi ini sebelumnya memang membuat statement pernyataan sebelum dipecat ya, sebelum diresafel, yang mengatakan ya intinya mendukung FPI lah. Kenapa didukung? Ya kurang lebihnya alasan tadi, menganggap bahwa FPI tidak berbahaya, menganggap FPI itu aset bangsa dan lain sebagainya. Sehingga kemudian mendukung rekomendasi FPI agar dikasih izin selanjutnya. Itu tahun 2019, awal-awal Pak Faurozi menjadi Menteri Agama periode kedua Pak Jokowi. Nah, oke lah ya, ini saya perlu tanggapi karena ini mantan menteri agama. FPI saja tidak tahu. Ngeri bangsa dan negara ini. Menurut saya, negara ketika membubarkan HTI, membubarkan FPI, menurut saya justru masih belum
sempurna lah ya, masih sanksi hukum kepada dua ormas ini, HTI dan FPI, menurut saya masih terlalu lemah, masih terlalu lembek. Mengapa hanya dibubarkan wadahnya saja? Hanya dibubarkan rumahnya saja, tapi orang-orangnya dibebas liarkan berkeliaran, tidak diberi sanksi hukum. Makanya pasca dibubarkan pun anggotanya, pentolan-pentolannya masih terus berkuar-kuar khilafah di mana-mana. Karena hanya dibubarkan rumahnya saja, hanya tidak pakai bendera FPI, tidak pakai bendera FPI, apa HTI, tapi pakai bendera yang lain, ganti rumah. Menurut saya ini negara masih setengah hati menghadapi kelompok radikal ini. Mestinya kalau negara tegas, ormasnya dibubarkan, pentolan, pengurusnya, tokonya tangkap, penjarakan semua. Mestinya begitu. Sudah tahu berbahaya bagi negara, kok hanya rumahnya saja. Justru ini membahayakan. Saya sering mencontohkan ibarat kita sudah tahu ada gerombolan ular kobra atau gerombolan buaya yang sangat membahayakan keamanan bangsa dan negara atau membahayakan lingkungan tertentu. Sudah tahu semua orang. Tapi kemudian hanya membubarkan kandangnya saja, hanya membubarkan sarangnya, diobrak-abrik, dibumiaskan, tapi kobranya, buayanya dilepaskan liar. Ya kemana-mana akhirnya. Kemana-mana akhirnya secara liar hidup, ke rumah orang, masuk ke kamar orang, masuk ke teras orang, gigitin orang. Karena rumahnya telah dihancurkan, tapi buaya dan kobranya dibiarkan, dilepas liarkan. Menurut saya itu lebih berbahaya. Yang berbahaya kandangnya apa buayanya? Saya bertanya. Menurut sampean, yang berbahaya kandangnya, sarangnya apa kobranya, apa buayanya? Bukankah yang membahayakan itu adalah buayanya, kobranya, bukan kandang? Ya mendingan kandangnya biarin aja, tapi cekel, tangkap pentolan-pentolannya, hukum sesuai ketentuan hukum yang ada. Kalau besok ganti pimpinan melanggar lagi, sikat, pegang lagi. Nah, tapi karena ini memang kesalahan lembaga, bubarkan lembaganya. Mestinya pentolannya tangkapin, penjarakan semua, masukin Nusa Kambangan, selesai. Ini negara masih belum jelas, belum tegas menurut saya. Hanya membubarkan, menutup kandang dan rumahnya, tapi isinya dilepas liarkan. Ya akhirnya gelarangan kemana-mana, menyusup kemana-mana, mempengaruhi masyarakat luas, mempengaruhi ASN, bahkan aparat TNI Polri ada yang terpapar. Itu dia, ideologinya masih utuh. Ini PR, tantangan besar bagi Pak Prabowo, mudah-mudahan bisa membersihkan gerombolan pembawa ideologi radikal ini. Jangan sampai merusak bangsa dan negara. Hari ini yang keluar-keluar terus menghajar, membenci, memusuhi pemerintah, ya diantaranya dari kelompok ini. Terus bikin gaduh ya. Tadi karena dilepas liarkan, nggak ada sanksi. Contohnya Khosinuddin itu terus cocok yang baik jasa palsu Jokowi, jasa palsu Jokowi. Karena mereka sejatinya sedang memusuhi bangsa dan negara, ingin khilafah. Harusnya cekali orang yang itu, cekali itu hiji blesek-blesek Nusa Kambangan, rambu menekeletak buaya dan enggak ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.